Halo semua, apa kabar? Kalau Anda belajar integral, maka Anda akan belajar juga tentang aplikasi dari integral, mencari volume benda putar. Kalau kita diberi sebuah kurva, misalnya di sini saya punya kurva Y sama dengan X kuadrat. Kemudian saya menentukan batas dari 0 sampai dengan 1, maka daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dari 0 sampai 1 ini diberi arsiran warna merah muda ya. Saya sebut namanya misalnya R. Nah, sekarang kita akan putar ke sumbu X. Maka ketika area ini diputar, kita akan menghasilkan sebuah benda putar yang bentuknya mirip seperti trompet ya, seperti ini. Nah, berapakah volume dari benda ini? Ini akan kita hitung dengan menggunakan teknik integral. Ada dua metode yang berbeda untuk menghitung volume benda ini. Metode yang pertama, istilahnya namanya cakram. Cakram itu bentuknya seperti disk gitu ya. Atau bisa disebut juga sebagai tabung tipis, atau saya juga menyebutnya sebagai lempeng. Nah, yang kedua, ini adalah metode selimut tabung. Dari namanya Anda bisa membayangkan ya, berarti yang sebelah kiri nanti akan berhubungan dengan bentuk-bentuk lempengan-lempengan tipis atau tabung-tabung tipis, sedangkan yang sebelah kanan kita akan melihat bentuk-bentuk selimut tabung. Nah, seperti apa itu? Saya langsung bandingkan dua-duanya side to side ya, kiri dan kanan. Untuk yang kiri, metode cakram ini saya akan potong-potong dulu, berarti seperti biasanya ya. Berarti setiap potongan ini, misalnya saya ambil salah satu ini ya, ini kalau diputar, nanti diputar seperti ini, akan menghasilkan sebuah lempeng tipis atau sebuah tabung tipis yang volumenya kita hitung sebagai volume tabung. Volume tabung itu berarti pi R kuadrat kali T ya. Kita masukkan sekarang apa saja yang diketahui pi dikalikan dengan R kuadrat. Yang menjadi jari-jari dari lingkaran ini, saya tulis di sini, ini R, ini adalah tinggi kurva, berarti ini bergantung pada kurvanya. Tadi saya sebutkan kurvanya itu adalah Y sama dengan X kuadrat, berarti jari-jarinya adalah X kuadrat. Ini yang kita masukkan ya, X kuadrat, jangan lupa dikuadratkan lagi, karena ini adalah R kuadrat. Kemudian ketinggiannya, ketinggian dari tabung tipis atau lempengan tadi berarti ketebalan ini. Ini yang berarti adalah delta X. Saya tulis begini dulu, ini menjadi pi kali X pangkat 4 kali delta X. Sedangkan yang di sebelah kanan, irisannya akan saya buat mendatar, jadi seperti ini. Maka setiap satu irisan, misalnya saya buat satu ya, saya ambil satu di sini, kemudian akan diputar, maka setelah diputar, setiap satu irisan ini akan membentuk sebuah kulit tabung. Nah, kita akan mencari volume dari kulit tabung ini. Kita buka dulu ya tabungnya. Misalnya tabungnya ini saya buat berdiri begini ya. Kemudian kita iris, lalu kita buka, maka ini akan menjadi bentuk persegi panjang. Nah, ini akan kita cari volumenya, berarti dengan ketebalan, nah ketebalannya ini yang sangat tipis ya, delta Y. Jadi volume yang dihasilkan adalah volume dari selimut tabung, yaitu volume dari persegi panjang ini. Panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan sekarang apa yang menjadi panjang dan menjadi lebar dan menjadi tingginya. Panjangnya adalah keliling dari tabung, berarti ini adalah 2pi kali R. R itu nanti adalah jari-jarinya tabung ya. Kemudian dikalikan dengan lebar, lebarnya adalah ini, L. Berarti itu adalah tinggi tabung ya. Kemudian kita kalikan dengan ini, ketebalannya, berarti ini adalah delta Y. Nah, kita masukkan data yang kita punya dari kurva kita. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat, berarti ini 2pi kali jari-jari tabung. Saya beri warna merah ini ya. Berarti jari-jari ini adalah ketinggian kurva, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Kemudian dikalikan dengan tinggi tabung. Ini adalah tinggi tabung yang berarti 1 dikurangi X. Karena ini adalah X, jadi yang di sini 1 min X. Jadi tinggi tabungnya adalah 1 min X. Oke, saya akan buat ini menjadi lebih sederhana. Jadi 2pi, kemudian X kuadrat min X pangkat 3 delta Y. Sudah kelihatan ya bedanya antara yang kiri dan yang kanan. Nah, sekarang kita akan jumlahkan seluruh partisi-partisi ini. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan
partisi-partisi yang kecil ini masing-masing volumenya menjadi volume total dari bangun yang dimaksud. Jadi kita akan menggunakan integral. Nah, disinilah kita akan menggunakan teknik integrasi kita. Hati-hati, kita bandingkan antara yang kiri dan yang kanan. Yang kiri ini, kita akan punya delta X, yang berarti kita integralkan terhadap dx ya. Jadi ini pi X pangkat 4 dari 0 sampai 1 dx. Ini batas bawah, ini batas atas ya, dari 0 sampai 1. Kalau yang kanan, karena ini adalah delta Y, berarti kita akan bergerak dengan dy. Berarti kita akan bekerja dengan dy. Jadi integral nanti dy, gini ya. Di sini ada 2pi, kemudian x kuadrat. X kuadrat itu sama dengan y, gini ya. Y pangkat 3/2. Nah, ini yang akan kita integralkan nanti. Mari sekarang kita integralkan secara serempak supaya kita bisa melihat perbandingan hasilnya ya. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Ini cukup gampang ya. Ini pi boleh keluar sebagai konstanta, kemudian ini 1/5, X pangkat 5, batas bawah 0, batas atas 1. Kita boleh langsung masukkan, ini 1/5 pi-nya dibiarkan saja. Batas atasnya masuk, jadi 1/5, kemudian ini 0/5. Jadi tetap ya, 1/5 pi. Volumenya seperti itu. Nah, kita bandingkan dengan yang kanan sekarang. Kalau metode selimut tabung, apakah hasilnya akan sama? Kita lihat ya, 2pi boleh kita keluarkan, berarti integralnya hanya berlaku pada y min y pangkat 3/2 dy. Ini juga saya rasa cukup mudah ya. Jadi, setengah y kuadrat dikurangi 1/5/2 y pangkat 5/2. Batas atas, batas bawahnya kita menggunakan 0 dan 1. Ini karena kebetulan sama. Jadi memang kalau kita lihat batas bawah dari Y itu ada di sini, kemudian batas atasnya 1 gitu. Jadi ini 0, 1, 0, 1. Oke, kita bisa masukkan sekarang angka-angkanya. Kita mulai dengan batas atas tengah dikalikan 1 kuadrat tetap 1, kemudian 1/5/2, saya tulis 2/5, kemudian kalikan 1 ya. Karena pangkat 5/2 pasti tetap 1. Ini batas atas, kemudian dikurangi batas bawah, jadi setengah kali 0 dikurangi 2/5 kali 0. Sama dengan 2pi, kemudian ini setengah dikurangi 2/5. Yang di sebelah kanan ini semuanya 0 ya, jadi saya tidak usah tulis lagi karena untuk menghemat saja. Tinggal 2pi dikalikan, saya samakan dulu penyebutnya, jadi 10, berarti yang kiri menjadi 5, yang kanan menjadi 4. Berarti 2pi/10, atau ini adalah 1/5pi. Jadi hasilnya sama ya. Kalau begitu, kedua metode ini menghasilkan volume yang sama, hanya cara menghitungnya saja yang berbeda. Jadi saya sampaikan sekali lagi, highlights-nya adalah bagaimana Anda membuat irisan-irisan tipis pada luas area yang akan diputar. Nanti itu akan menentukan benda putarnya seperti apa. Apakah setiap partisi itu akan menghasilkan sebuah cakram ataukah sebuah selimut tabung? Dalam hal contoh soal kita hari ini, kita melihat bahwa cara lempengan cakram ini lebih mudah ya dibanding dengan cara selimut tabung. Tapi pada bentuk kurva-kurva yang lain mungkin bisa berbeda situasinya. Mungkin saja metode selimut tabung ini akan lebih mudah. Jadi ya, silakan disesuaikan. Selamat belajar, selamat mencoba, semoga berhasil.